welcome to VIP Room dan nama Pak, perkenalkan nama saya Sagita. Hari ini kita podcast bersama Bapak Suparnyo, Rektor dari Universitas Muria Kudus. Oke, selamat pagi menjelang siang, Mbak Sagita. Oke, untuk yang pertama Pak, mau tanya-tanya ringan ya Pak. Oke ya. Kalau untuk masa jabatan yang 1,5 periode ini, capaian apa saja sih Pak yang sudah Bapak capai selama Bapak menjadi rektor, menjabat sebagai rektor? Ya, saya menjabat rektor di UMK ini hitungannya 2 periode. Hanya pada periode pertama itu tidak ada 1 periode penuh karena meneruskan atau melanjutkan rektor sebelumnya yang saat itu meninggal dunia. Kira-kira pada periode pertama sekitar 2,5 tahun lah ya, 2,5 tahun, sehingga karena sudah lebih dari separuh masa jabatan, maka ini sudah dihitung 2 periode dengan periode ini ya. Satu jabatannya 4 tahun. Ya, 1 kali jabatan, masa jabatan 4 tahun. Dari selama 2 periode ini kami memimpin dan mengelola kampus UMK ini banyak hal yang sudah kita hasilkan, khususnya terkait dengan kerjasama pihak asing. Yang sebelum saya itu belum banyak dilakukan, masih sangat sedikit dan belum ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke student exchange, lecturer exchange, misalnya belum ada waktu itu. Sehingga selama 2 periode ini sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi asing. Ada penambahan kerjasama dan juga program luar negeri gitu Oh ya, sudah banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tidak hanya sekedar sign MOU, tapi sudah melaksanakan kegiatan. Actionnya sudah dilakukan karena kalau perguruan tinggi melakukan penandatangan MOU tidak dilanjutkan dengan action itu tidak ada nilainya atau nilainya sangat minim lah. Bahkan sekarang saat ini kalau kita akan mengajukan akreditasi dengan borang yang baru ini, maka action itu merupakan penilaian utama. Jumlah MOU, jumlah penandatangan MOU tidak ada nilainya. Yang ada nilainya actionnya, tindak lanjut dari MOU itu. Mengembangkan untuk skill mahasiswa juga gitu ya. Ya, kita kan dengan menghadirkan dosen asing ke kampus. Kita juga mengirimkan dosen UMK ke luar negeri, ke perguruan tinggi lain. Itu akan menambah wawasan dosen maupun mahasiswa. Dan mahasiswa UMK yang sudah kita kirim ke berbagai negara, khususnya negara ASEAN, itu sudah lumayan banyak lah. Untuk student exchange dengan perguruan tinggi di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpurnya, kemudian di Singapura, di Thailand, di Filipina ini sudah kita lakukan. Termasuk juga dosen-dosen kita kita ini pertukaran dosen ini di Malaysia, di Vietnam juga pernah itu penuturan bahasa Indonesia di masyarakat Vietnam misalnya. Kemudian di Australia kita sudah lakukan kegiatan-kegiatan. Iya, sudah ke Australia. Khususnya dosen ya, untuk mahasiswa belum ke Australia. Mahasiswanya baru sampai di Asia Tenggara. Iya, iya. Kita sudah melakukan misalnya kerjasama atau kolaborasi di bidang penelitian. Ini kita lakukan dengan perguruan tinggi di Australia, di Malaysia, ini kita lakukan. Sehingga ini akan menambah wawasan dosen, menambah wawasan mahasiswa nantinya, sehingga kualitas lulusan mahasiswa itu akan lebih baik, akan meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapan kita memang lulusan UMK ini bisa terserap di dunia kerja lah, terserap di masyarakat pada umumnya untuk bekerja di perusahaan, kemudian di instansi pemerintah, atau berusaha sendiri. Ini harapannya seperti itu. Iya, karena relasinya kan juga semakin luas ya Pak. Iya, iya. Dengan relasi yang semakin luas itu,
kan kita tidak hanya sekedar kerjasama dengan perguruan tinggi saja, tapi Iya. juga perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, instansi swasta, ini kita juga melakukan kerjasama. Sehingga ini nanti akan menambah wawasan mahasiswa atau menambah kualitas mahasiswa, kompetensi mahasiswa bisa meningkat, soft skill-nya juga bisa meningkat, maka Iya. ini lulusan dari UMK ini bisa tertampung di dunia kerja. Harapannya seperti itu. Gitu. Kalau untuk, nah, karena membicarakan tentang dunia kerja ini, Pak. Kalau kinerja kampus sendiri selama masa jabatan Bapak itu Bapak gimana, Pak? Eh, saya rasa dari hasil monitoring dan evaluasi Iya. dari kinerja teman-teman dosen, ini kita kan menggunakan istilahnya ini laporan kinerja dosen. Ya, ini sudah ada standarnya apa yang dinilai dosen-dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi ini. Eh, Bapak Ibu dosen di kampus ini sudah melakukan pengajaran atau di bidang pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya karena saat ini tenaga dosen ini masih kurang lah ya, kurang khususnya di prodi manajemen. Prodi manajemen kan peminat mahasiswa yang berminat untuk studi di manajemen kan sangat banyak. Banyak sekali. Ya banyak sekali sehingga tiap tahun itu paling banyak adalah di manajemen. Selalu ada penambahan ya, mahasiswa. Peminat yang paling banyak itu di manajemen. Nah, dosen yang ada di manajemen itu tidak sebanding dengan mahasiswa yang mendaftar atau yang ingin masuk di manajemen itu, sehingga tiap tahun prodi manajemen itu selalu menambah dosen-dosen baru. Di samping dosen tetap, ada juga mengangkat dosen yang menggunakan istilahnya NIDK, nomor induk dosen khusus, yaitu dari praktisi yang bekerja paruh waktu di UMK untuk ikut mengajar, meneliti, dan mengabdi. Jadi ada dosen yang ber-NIDN, nomor induk dosen nasional, dan ber-NIDK, nomor induk dosen khusus. Gitu. Jadi itu yang NIDN itu adalah tetap full waktu, ya, full time, sedangkan yang untuk yang NIDK itu ya part time, paruh waktu istilahnya. Sehingga ini bisa meningkatkan rasio dosen mahasiswa. Karena memang ini diberikan kesempatan oleh pemerintah. Perguruan tinggi atau program studi bisa mengangkat dosen paruh waktu dengan NIDK itu. Ya karena kekurangan dosen itu tadi ya, Pak. Ya. Sehingga kadang karena dosennya terlalu banyak mengajar sehingga komponen penelitian dan pengabdian itu kurang, meskipun tidak berarti tidak ada tapi kurang gitu. Mestinya harus imbang antara kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu imbang karena hasil penelitian digunakan untuk mengabdi, hasil penelitian digunakan untuk mengajar juga kan gitu. Sehingga apa yang diajarkan itu bukan teori semata, tapi diambilkan dari praktek di masyarakat ya. Pengetahuan atau pengalaman di masyarakat, sehingga mahasiswa itu juga mengetahui prakteknya, tidak hanya sekedar teori. Iya. Jadi bisa untuk terjun di masyarakat. Iya, nantinya lebih mudah terjun di masyarakat. Berarti itu juga menjadi kendala juga, salah satu kendalanya gitu ya Pak? Ya, kalau kurangnya dosen memang menjadi kendala juga. Kalau untuk kendala yang lain apa Pak selama Bapak menjabat sebagai rektor? Saya rasa kendala yang lain ini adalah tentu kualitas atau kita meningkatkan kualitas lulusan nih yang masih juga tertatih-tatih lah, belum bisa maksimal merubah dari input mahasiswa baru yang mungkin biasa-biasa menghasilkan atau outcome-nya itu lulusan yang betul-betul optimal atau betul-betul surprise lah, betul-betul istilahnya hasilnya terbagus itu belum bisa lah saya rasa. Karena tadi inputnya ya biasa-biasa. Kan input di UMK ini sebagian kan
sisa dari input negeri lah gitu ya. Kalau tidak diterima negeri baru di UMK, bukan atau belum menjadi pilihan Belum, pertama gitu iya. ya. Meskipun ada lah, ada mahasiswa yang sejak awal saya memilih UMK karena bla 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 bla. Misalnya. Tapi ada juga kan mahasiswa yang masuk ke UMK itu bukan karena pilihan pertama, tapi karena tidak diterima di perguruan tinggi negeri misalnya. Itu kan Iya. berarti kan bisa kita seolah-olah bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi pilihan kedua atau pilihan keberapa itu kualitasnya lebih rendah dari yang di Pilihan negeri pertama kan gitu ya, tadi. mungkin di PTN gitu. Kan Jadi ada juga yang sudah akreditasinya A juga ya, Pak. ya jadi ini Prodi yang terakreditasi A ini ada dua program studi yaitu PGSI dan Pendidikan Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ini memang dicapai pada masa kepemimpinan saya. Namun ini tidak terlepas dari pimpinan di fakultas dan di program studi masing-masing. Dengan kerja keras Prodi, dengan kerja keras di fakultas, mereka Prodi itu bisa meraih akreditasi A. Iya. Jadi ini di tingkat universitas ya hanya mensupport aja lah untuk bisa mencapai akreditasi A itu. Tapi yang paling utama adalah kinerja di prodi dan fakultas itu. Hmm. Sehingga lain, berikutnya nanti diupayakan akan disusul prodi-prodi lain agar bisa mencapai akreditasi yang unggul. Sekarang nanti istilahnya kan unggul, kemudian sangat baik, kemudian baik, Oke. dan yang terakhir cukup gitu. Iya, Jadi semoga bukan prodi yang lain bisa menyusul gitu ya, amin. Pak. Jadi tidak lagi A, B, C, tapi unggul, sangat baik dan baik. Oh iya. Sehingga baik itu mungkin nanti setaranya C gitu. Nah, sangat baik setara B. B. Nah, yang unggul itu setara A. Meskipun memang eh, kualifikasi unggul itu kalau dirunut dari borang akreditasi ini lebih tinggi dari A. Oh. Ya, sehingga eh, tidak bisa dikatakan kalau A itu adalah unggul. Beda ya. Kalau masih A, akreditasi A tidak boleh menggunakan istilah akreditasi unggul, tidak boleh. Karena standarnya beda. Kalau Sangat mau baik unggul gitu ya ya. ngajukan sendiri lagi. Oh gitu, di atasnya Ya, lagi ya, Pak. ya. Jadi beda indikator dan standar yang dipakai untuk kualifikasi A, B, C berbeda dengan unggul, baik sekali, baik gitu. Sehingga nanti kalau kepingin yang A kepingin unggul atau yang B kepingin unggul yang menggunakan standar yang baru. Iya. Nah ini yang standar yang unggul itu memang atau standar unggul sangat baik, kemudian baik itu standarnya lebih tinggi dari yang A, B, C Dari tadi. yang A tadi ya. Ya. Kalau menurut Pak Parnya sendiri, untuk makna rektor bagi Pak Parnya itu apa sih? Menurut saya makna rektor, jabatan rektor itu adalah sebagai amanah lah ya, sebagai amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh lembaga atau institusi atau teman-teman kepada saya. Sehingga kepercayaan yang diberikan kepada saya harus saya laksanakan, saya lakukan sesuai dengan besarnya kepercayaan yang diberikan itu. Sehingga jangan sampai saya diberi kepercayaan tapi melaksanakan tugas pokok fungsinya itu di bawah atau berbeda dengan apa yang Jangan sampai kurang gitu ya, ya, Pak. kita cita-citanya ya harus melampaui atau melebihi tugas pokok fungsi dalam artian melebihi yang baik bukan melebihi yang penyimpangan bukan dan melebihi yang prestasinya lah gitu Prestasinya. ya. Sehingga eh, dengan sekuat tenaga, dengan kolaborasi dengan pimpinan dan seluruh sivitas akademika ingin memajukan kampus UMK. Jangan sampai setelah diberi kepercayaan justru memanfaatkan kewenangannya, kekuasaannya tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak sesuai dengan harapan dari sivitas akademika. Ini yang tidak kita harapkan. Sehingga ini dengan jabatan saya sebagai rektor ini kan mahasiswa di UMK ini ya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlah program studinya juga mengalami peningkatan. Ada penambahan Program studi ya. Dan saat ini juga menunggu penambahan program studi yang lain, ada pendidikan S2 bahasa Inggris. Ini proses Oh nantinya ada S2 persetujuan bahasa ya Inggris. akan ada, sudah kita usulkan.
sudah kita usulkan, tinggal menunggu persetujuan penandatanganan lah dari Dikbud, Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nanti ada profesi atau PPG itu. Pendidikan profesi guru untuk bahasa Inggris, untuk bimbingan konseling dan pendidikan dasar. Ini sudah kita ajukan juga, tinggal menunggu persetujuan atau penandatanganan SK-nya dari kementerian. Jadi nanti akan tambah lagi sehingga dimungkinkan nanti lulusan-lulusan FKIP itu tidak lagi menempuh pendidikan profesi guru atau PPG di perguruan tinggi lain. Bisa langsung di UMK. Iya, bisa langsung di UMK. Nah, kan ada penambahan program studi nih Pak. Untuk Ya, gedungnya ditambah nggak Pak? ya, dalam waktu dekat ini kan sudah lelang-lelang sudah dilakukan untuk penambahan gedung di sebelah nanti sebelah timur gedung psikologi pertanian dan pertanian itu nanti 5 lantai ya 5 atau 5 lantai. Nah itu tahap itu tetap akan kita lakukan terus berjenjang. Kita persetujuan dengan yayasan untuk menambah gedung itu adalah kewenangan yayasan. Kita dari universitas hanya mengusulkan kebutuhan universitas untuk pembelajaran ini butuh ruang sekian, butuh ruang-ruangan untuk kantor sekian, untuk ruang rapat sekian. Ini kita usulkan ke yayasan, yayasan nanti mengevaluasi, kalau disetujui nanti dibangunkan seperti itu. Itu termasuk berarti salah satu dari mega proyek juga ya Pak? Ya, kalau bisa dikatakan mega ya itu tergantung perspektifnya dan mega itu sebesar apa nilainya gitu. Kan ada parkir juga yang katanya mau dibuat 8 lantai itu ya Pak. Ya, ini kan memang ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh yayasan, misalnya sudah dipasang lift ini yang di gedung rektorat ini, kemudian di gedung pasca sarjana liftnya sudah jalan, kemudian ini gedung pertanian dan psikologi ini juga sudah mulai dikerjakan. Mau dipasang lift juga. Ya, gedung Urin itu di yang FKIP dan Fakultas Hukum itu juga ini sudah dalam pemesanan, sudah dimulai untuk pengerjaannya. Jadi ini itu yang kecil-kecil lah. Kemudian nanti kan kalau bisa dikatakan mega proyek, ya ini gedung nanti gedung untuk lantai 5, kemudian nanti tempat parkir yang selama ini mungkin terlalu padat sehingga nanti dikonsentrasikan satu tempat khususnya untuk sepeda motor itu nanti gedung ya bertingkat gitu ya berapa lantai gitu untuk parkir seperti di mall-mall itu ya seperti itu memang ya kita besar-besaran lah untuk pembangunan itu. Iya, terus ada juga untuk laboratorium sama auditorium juga ya Pak? Ya, auditorium nanti akan direhab. Ini sudah mendapatkan bantuan dari Pemda juga untuk pembelian AC-nya. Untuk pembelian AC sebesar 600 juta. Jadi ini atas kerjasama kami untuk bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kudus sehingga Pak Bupati itu memberikan hibah sebesar 600 juta untuk pembelian AC di auditorium. Sehingga nanti auditorium nyaman untuk digunakan. Nanti performanya diperbaiki yang di internal di dalamnya itu interiornya di tampilannya diubah sehingga ini nanti akan menjadi lebih nyaman. Terus ini kan Pak Parnyo sudah di akhir periode lah Pak istilahnya ya mau ganti rektor gitu. Kalau tanggapannya Pak Parnyo sendiri gimana sih Pak? Karena ini kan Pak Parnyo sudah mau ganti rektor dan masih dalam masa pandemi gitu Pak. Iya. Jadi di masa akhir jabatan saya ini kebetulan kan masa pandemi ya. Kira-kira kita mulai pandemi yang agak kelihatan mengkhawatirkan, risiko yang tinggi juga itu kan kira-kira mulai bulan Maret, bulan Februari ya sudah mulai dikit-dikit sehingga sampai bulan ini, bulan November ini masa pandemi kan masih jalan. Tanda-tanda untuk berakhir belum kelihatan karena program-program yang dilakukan pemerintah meskipun sudah dilakukan belum berhasil untuk menghindari atau menghilangkan wabah ini sehingga masih banyak terjadi
korban-korban yang meninggal diantaranya mungkin karena wabah COVID-19 ini. Meskipun itu bukan penyebab utama, karena penyakit-penyakit sebelumnya atau penyakit bawaan itu katanya juga menjadi pendorong untuk atau pemicu untuk meninggalnya seorang yang kena COVID itu. Sehingga di masa pandemi ini selama kurang lebih hampir 1 tahun ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan ya secara daring, banyak secara daring. Perkuliahan dilakukan secara daring. Perkuliahan secara daring ini pun juga ada kendala karena terkait dengan internet ya, terkait dengan internet sinyalnya mungkin itu ya. bisa internetnya bisa naik turun sehingga dia Iya, terganggu pembelajarannya, atau juga mahasiswa terbebani harus beli kuota yang lebih bila dibandingkan dengan sebelum pandemi, misalnya itu iya, kan juga kan menjadi untuk problem. belajar. Meskipun problem itu kita selesaikan sedikit demi sedikit lah, misalnya di semester genap yang tahun lalu kan kita mensubsidi mahasiswa sebesar 200.000 200.000 itu. rupiah untuk pembelian kuota, meskipun nanti dipotongkan di saat registrasi. Kemudian di semester dasar 2020-2021 ini kan kita juga mensubsidi Kuota 300 ya, kuota 300.000 rupiah. Di samping itu juga pemerintah kan memberikan fasilitas-fasilitas juga, ada bantuan kuota itu. Yang kemarin setelah divalidasi untuk mahasiswa ada berapa, sekitar yang dapat sekitar 9.000 sekian, karena memang tidak semua mahasiswa ini mengupdate nomor update teleponnya. nomornya di Ya, Sunan itu ya Pak, ya, sudah sehingga mengupdate di kadang Sunan. ada yang dapat, ada yang tidak. Demikian juga dosen dan dosen itu juga mendapatkan fasilitas itu. Di samping itu kan mahasiswa juga ada ini bantuan eh, ini KIP yang bukan KIP yang ini, yang bantuan juga ini Oh kuota ya dari untuk pemerintah itu yang kuota. selama 4 bulan itu ya, selama 4 bulan. Itu yang waktu itu dibatasi dibatasi jumlahnya, kemudian ada tambahan lagi di masa-masa ini, masa Oh yang beasiswa itu ya Pak, yang bantuan itu 4 yang bulan itu, bantuan ya selama berupa 1 semester itu 600 berapa itu. ya. Ya, itu kan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya atau mahasiswa tersebut langsung terdampak COVID itu. Mungkin orang tuanya kena PHK atau orang tuanya yang usahanya kecil tidak bisa berusaha atau menjalankan usaha lagi, tidak bisa berdagang misalnya. Itu kan yang diprioritaskan untuk mendapatkan itu. Itu diberikan kepada mahasiswanya atau sama kayak yang sebelumnya Pak, dipotong dari UKT-nya? Diberikan kepada Oh, mahasiswa. kalau Ya. yang itu diberikan ya Iya. Pak? Pada masa awal bantuan itu UKT itu, UKT ya, bantuan UKT itu, Iya. di awal yang kita mendapat 93 mahasiswa atau berapa itu, universitas tidak boleh menarik lagi biaya SPP kepada mahasiswa. Oh, Ya, misalnya mahasiswa semester ini harus membayar misalnya 4 juta misalnya. iya. Dapat bantuan dari pemerintah 2,4 juta. Maka sisanya itu tidak boleh dibebankan lagi pada mahasiswa yang dapat UKT itu. Tidak boleh menarik. Tapi kebijakan baru yang ini baru saja kita dapat tambahan lagi di bulan bulan Oktober ini, Oktober. maka perguruan tinggi boleh menarik mahasiswa yang dapat bantuan UKT di periode kedua ini. Jadi misalnya tadi bayarnya 5 juta, tapi dapat bantuan 2,4, maka yang 2,6 bisa dibebankan kepada mahasiswa. Tapi ini kan juga sifatnya sudah membantu mahasiswa. Iya, sudah diberi bantuan juga itu Ya, tadi. yang Beri di uangnya periode diberikan. pertama itu full, artinya misalnya bayar 5 juta, akhirnya tidak bayar sama sekali mahasiswa, Oh iya, yang pertama. karena yang itu sejumlah 93 mahasiswa itu. Kemudian ada tambahan lagi yang bulan Oktober ini. Susulan Ya itu ya susulan Pak? itu ada tambahan sekitar berapa ratus kemarin itu. Dan itu dia juga dapat 2,4, tapi yang 2,6 ini misalnya ya, misalnya 2,6 ini perguruan tinggi boleh menarik kepada mahasiswa itu. Tapi ini juga sudah, artinya mahasiswa sudah terbantu kan, tidak bayar full. Mestinya bayar 5 juta, tapi hanya bayar 2,6. Lebih ringan gitu Ya, ya lebih Pak ya. ringan. Ya. Lebih ringan. Ini yang sehingga ini jadi problem yang
ya terpecahkan meskipun tidak bisa membantu semua mahasiswa ya, karena mungkin yang terdampak COVID ini ada yang terdampak berat, ada yang terdampak Dampak sedang, ringan. ada yang terdampak ringan kan gitu. Hingga ini harapannya ya tadi ada bantuan dari pemerintah. Bantuannya juga terbatas hanya untuk berapa, nggak semua mahasiswa gitu Ya, ya, tidak Pak? semua mahasiswa. Dan itu diantara kegiatan terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan ya. Dengan kegiatan-kegiatan lain terkait dengan misalnya kegiatan dosen untuk melakukan penelitian, itu juga dilakukan kadang secara daring. Ya. Untuk kegiatan seminar juga melalui webinar. Untuk pelatihan atau workshop juga daring. Bahkan penandatangan MOU pun itu juga dengan daring. Gitu. Skripsinya juga ya, Pak? Ya, skripsi daring juga. Ini student exchange juga daring juga. Iya. Nah, ini banyak dilakukan dengan kegiatan secara daring. Karena apa? Karena sampai saat ini kan kita tidak mengirim ke berbagai wilayah, apalagi luar negeri ya. Iya. Bahkan Indonesia ditolak di beberapa negara itu. Ini semua kegiatan dilakukan secara daring. Ya, hanya tahun ini saja ya, semester ini yang berharap ada tatap muka meskipun sekali gitu ya untuk mata kuliah, satu mata kuliah. Selainnya tatap maya, Tetap main. ya gitu. Secara virtual gitu ya, Secara Pak? virtual ya. Hmm, oke. Lalu untuk Udah, sudah. mungkin kalau ada, mungkin di akhir ini Pak, sebelum pergantian rektor ini, Ya. paparnya apakah ada rencana-rencana di masa pandemi ini Pak? Atau ancang-ancangnya, mungkin paparnya punya ancang-ancang gitu? Nah, saya kan biasa ya, kebiasaan di universitas atau perguruan tinggi itu biasa. Karena rektor atau dekan atau wakil rektor itu hanya tugas tambahan. Iya. Jadi tugas utamanya adalah mengajar, meneliti, mengabdi. Sehingga setelah berakhir jabatan rektor ini ya kembali seperti biasa mengajar, meneliti, mengabdi. Hanya mengajarnya lebih banyak, menelitinya lebih banyak, mengabdinya lebih banyak. Nah, Kalau kemarin saat menjabat rektor itu kan mengajarnya terkurangi, menelitinya terkurangi, mengabdinya terkurangi karena banyak tugas tambahan di rektor itu. fokus dengan tugas rektor itu tadi. Ya, dan ini saya konsentrasi di akhir masa jabatan ini untuk usulan ke profesor. Ini sudah sampai di LL atau Kopertis dulu, sudah diperiksa sekali, kemudian dua kali sudah diperiksa, sudah mulai bulan apa ya Juli 2020 kemarin kita ajukan ke LLDikti. Nanti setelah LLDikti baru ke menteri, ke kementerian. Karena yang tanda tangan SK profesor nanti menteri, sehingga ini Iya. ini jadi cita-cita saya dan cita-cita dosen umumnya mestinya seperti itu. Iya, ingin menjadi Kalau profesor gitu ya ya. kalau sudah bertekad menekuni profesinya sebagai dosen ya harus ada cita-cita untuk meraih prestasi yang tertinggi yaitu profesor. Berarti paparnya ini setelah selesai jabatannya jadi rektor nanti untuk mencapai gelar profesor itu tadi ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan ini bisa mudah dan lancar prosesnya, Amin. tidak terlalu lama. Ya, kami sih berdoa, berharap kalau bisa ya tahun 2020 ini Sudah mendapat gelarnya bisa gitu ya mendapat Pak? SK-nya lah gitu, Iya. cita-citanya, doanya seperti itu karena proses sudah kita lalui, sudah kita lakukan. Kalau prosesnya cepat, insya Allah bisa. Tapi kadang kan memang proses itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung banyak hal gitu. Iya. Sehingga kami mengalir saja. Tapi kalau berdoa ya yang terbaik tentunya. Ya. Masih lama nggak Pak? Kira-kira sudah sampai di LL Dikti untuk kementerian itu kira-kira masih lama ya Pak ya? Ya, di kementerian nanti juga diperiksa lagi oleh reviewer. Artinya setelah lolos diperiksa di LLDikti, ini sudah dua kali dari reviewernya, hanya perbaikan sedikit-sedikit.
Tapi saya lihat, saya kan ada histori pengajuan itu. Iya. Ini sampai di mana, sekarang sudah bagus. Sehingga ini kemarin, hari kemarin saya lihat, ini masih di tim reviewer yang kedua kalinya. Karena yang sekali sudah pernah direview untuk diminta perbaikan URL-nya untuk buku saya gitu. Nah ini sudah diserahkan lagi ke reviewer. Nanti kalau reviewer sudah menyetujui, nanti ada dikti langsung mengirim ke kementerian. Tinggal dicek. Tapi ya nanti direview lagi oleh tim review dari dikti. Ya mudah-mudahan lancar lah, mudah-mudahan prosesnya lancar, tidak ada problem, tidak ada masalah yang kita harapkan. Semoga segera menjadi rektor, semoga segera menjadi profesor gitu ya Pak ya. Kalau memang ini nanti terwujud, tercapai ya insya Allah jadi profesor pertama di UMK. Karena belum ada lah yang dari internal kita, dosen UMK yang meraih profesor atau yang mengajukan belum ada, baru saya yang mengajukan. Dan karena ini kalau memang Allah menetapkan, meridhoi, menghendaki juga, maka ini profesor pertama. Dan kebetulan saya dulu juga doktor pertama di UMK. Oh, yang pertama dulu ya Pak? Iya, yang menjadi dokter pertama, karena yang lain belum lulus, akhirnya saya lulus yang pertama kali di UMK ini. Sehingga mungkin dianugerahi juga untuk atau diamanahi untuk jadi rektor itu karena ya mungkin prestasi saya jadi dokter pertama lah mungkin waktu itu kan belum banyak yang studi S3, belum lulus lah, sudah artinya sebelum saya sudah ada yang studi S3 tapi belum lulus, tapi saya lulus lebih dulu sehingga ya ini mungkin sejarah yang bisa saya catat gitu. Ya. Semoga cepat tercapai ya Pak. Dan sukses juga, terima kasih juga selama menjadi rektor di Universitas Muria Kudus atas dedikasinya. Iya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa membawa manfaat pada sivitas akademika maupun alumni ya. Karena pernah saya dengar waktu saya menjabat wakil rektor 1 yang saya juga mengelola di akademik, waktu itu PGSD itu lulusan pertama kali. Lulusan pertama kali, ijazahnya mestinya belum jadi, tapi karena ada penerimaan PNS, kemudian ijazahnya saya percepat untuk sebelum pendaftaran PNS itu sudah jadi, sehingga banyak lulusan PGSD yang saat itu mendaftar, banyak yang diterima, dan banyak orang tua menyampaikan ucapan terima kasih waktu itu. Ya. Tahun 2014 atau 13 itu ya. Ya, semoga sukses selalu untuk Pak Suparnyo. Amin, terima kasih atas doanya. Sekian Pak untuk bincang-bincang ringan hari ini. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk waktunya sudah menyempatkan untuk bincang-bincang sama-sama. Mudah-mudahan podcast UMK News ini semakin berkembang, semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, masyarakat dunia, sehingga ini juga akan mengenalkan kampus UMK ini ke masyarakat luas. Sehingga UMK semakin maju, semakin jaya, sebagaimana yang diharapkan oleh pendiri kita, pendiri UMK ini. Karena di himnenya itu kan maju jaya UMK. Ya, terima kasih sudah sampaikan. Sukses untuk kita semuanya. Oke, sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Suparnyo hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.